Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan saya Viko Viana dengan NIM 2001021. Saya salah satu mahasiswa Akademi Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan meresensikan sebuah novel. Yang pertama ada Identitas, judul Lelaki Pilihan Maharani, penulis Azhar Nurun Ala, penerbit Lampu di Jalan, Sampul Ungu, tahun 2018, tebal 258 halaman. Orientasi. Letak Pilihan Maharani merupakan buku kedua dari Srihal Maharani tentang seorang sarjana biologis yang memilih menjadi petani kangkung yang sukses agar layak bersanding dengan wanita anggun bernama Maharani. Namun, niat mulia itu tersandung restu dari sang ayah wanita. Bisa dibaca sekaligus ulasan buku pertama Mahar untuk Maharani di sini. Di buku kedua ini, usaha Salman untuk meluluhkan hati Pak Umar, ayah Maharani, kian sulit. Ditambah kemunculan sekonlet ajaran kabiran, sahabat sekaligus malaikat penyelamat Salman yang juga jatuh hati pada Maharani. Konflik cerita cinta segitiga pun kian kompleks. Novel cinta segitiga mungkin sudah banyak dikis-kis dengan alur berbeda. Namun justru disitulah letak keseruannya. Kita diajak melihat antara memperjuangkan atau merelakan cinta. Maharani dilema memilih antara Salman, sahabat kecil yang ia cintai tapi tak direstui, atau ajaran lelaki baik dan mapan yang ayahnya pilihkan. Singkat kata, Maharani menerima pinangan ajaran yang kemudian keputusannya itu ia sesali. Dengan suara menggibah, Maharani memohon membatalkan pertunangannya. Sayangnya, Pak Umar si lelaki berhati dingin menganggap permintaan putrinya itu hanya angin lalu saja. Sang ayah percaya cinta hanya masalah waktu. Witing tresno jalaran soko kulino. Cinta bisa tumbuh dengan seiring berjalannya waktu. Maharani panik. Ia tak ingin menikah dengan lelaki asing. Akhirnya Maharani memutuskan untuk meninggalkan rumah. Namun, bagi perempuan perasaan adalah nomor satu. Kenyamanan hati lebih berarti. Bayangan dinikahkan dengan orang yang tidak dicintai pastilah bagai momok mengerikan. Meski sebenarnya Ajran adalah lelaki yang baik, tapi kembali lagi tak ada tawar-menawar untuk urusan hati. Kita tidak bisa melihat kepada siapa ia jatuh, kepada siapa ia berlabuh. Ajran, ia adalah laki-laki pekerja keras yang selalu merencanakan masa depan dengan matang. Semua rencana disusun dan sudah diperhitungkan. Fokus dan tak pernah tergoda dengan yang namanya pacaran. Lugu soal perempuan, nol besar dalam urusan percintaan. Saya tergelak saat ia mengirim pesan pertama pada Maharani. Niat hati ingin bersikap romantis, malah berakhir miris. Salman, ia juga laki-laki baik jago silat, yang kebetulan kenal Maharani duluan. Humoris dan nyambung secara obrolan. Bersama Salman, percakapan absurd dan tak berfaedah terasa menyenangkan. Jelas saja Maharani lebih nyaman dengan Salman. Sifatnya sederhana dan tidak mau banyak. Merasa puas dengan apa yang membuat hatinya merasa utuh, dan ia menemukan keutuhan itu dalam sosok Maharani. Jadi ini dia alasan kegetolan Salman mempertahankan Maharani meski sudah dilamar oleh sahabatnya sendiri. Evaluasi kelebihan. Buku ini mampu membawa pembaca ikut merasakan suasana yang dialami oleh Maharani. Dengan latar belakang bingungan atas keputusan yang harus dipilih oleh Maharani. Kekurangan, ending dari novel yang masih gantung dan tidak berending dengan baik membuat pembaca merasa gelisah dengan ending yang masih menggantung.
persaingan Salman dan Ajran dalam memenangkan hati Maharani. Meski persahabatan, jika terkait hati, semua layak diperjuangkan. Tak peduli siapa lebih lama kenal, sisanya kembalikan pada takdirnya. Siapa yang akan direstui orang tua dan dipilih Maharani, diawali dengan konflik yang menegangkan, cukup menarik sebagai pembuka cerita. Namun di pertengahan mulai agak membosankan sebab konflik hanya berkutat pada Salman dan Ajran saja. Dan diakhiri dengan ending yang menyebalkan. Niatnya buat twist, kok kesel ya bacanya, terlalu kebetulan. Sekian resensi lelaki pilihan Maharani yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.